الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يسر لنا كل أمور اللهم سهل لنا كل أمور وصلى الله على محمد آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan kita sudah sampai pada tafsir surat An-Nur yaitu pada hadis 3180. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, lamma dzukira tatkala disebutkan tentang urusan saya yang telah disebutkan, yaitu maksudnya tuduhan berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Dan saya tidak mengetahui terhadapnya. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiya pada saya, maksudnya bicara tentang saya, khatiban, berkhutbah. Lalu beliau bertasyahud, lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa sebelum berkhutbah itu hendaklah kita tasyahud. Dan tasyahud ini sangat penting di dalam khutbah meskipun bukan termasuk dari rukun khutbah tetapi sangat penting. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jazma." Setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya, maka seperti tangan yang terputus. Hadis riwayat Abu Dawud. Tangan kalau putus itu manfaatnya sedikit, Pak. Nah, maka khutbah juga begitu, tanpa tasyahud manfaatnya tidak dibarokai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dimulai dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian beliau berkhutbah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du." Adapun setelah itu, asyiru alayya, berisyaratlah kepada saya fi unasin, tentang orang-orang abanu ahli yang mereka telah menuduh istri saya yaitu Aisyah. Wallahi demi Allah, ma'alimtu, tidaklah saya mengetahui ala ahli pada istri saya min su'in, keburukan qattu sama sekali. Wa abanu, mereka juga menuduh biman, terhadap orang yang wallahi demi Allah, ma'alimtu alaihi, saya tidak mengetahui terhadap orang tersebut min su'in qattu, keburukan sama sekali. Yang dimaksud di sini adalah Safwan bin Mu'attal. Jadi Aisyah itu bersih orangnya, tidak pernah ada perbuatan neko-neko. Demikian juga Safwan bin Mu'attal ini orangnya bersih. Nah, kalau malah dituduhkan berbuat zina, ini tidak pantas. Wala dakhala baiti, dan tidak pernah Safwan ini masuk ke dalam rumah saya qattu sama sekali, illa kecuali wa ana hadir, saya pun hadir di situ. Jadi dia tidak masuk rumah saya sendiri, tidak. Wala ghibtu, dan tidak pula saya ghaib fi safarin, dalam satu safar, illa ghaba ma'i, kecuali dia ikut ghaib bersama saya. Jadi tidak pernah dia mencari lengahnya Nabi. Nabi pas pergi kemudian dia sengaja di Madinah untuk menggoda Aisyah, enggak pernah seperti itu. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh dari Aus, dari kalangan sahabat Ansar. Dia mengatakan, izinkan untuk saya ya Rasulullah, untuk saya pukul tengkuk mereka, maksudnya dibunuh. Dan berdirilah seorang laki-laki dari Banil Khazraj, dan adalah ibunya Hasan bin Thabit, itu termasuk dari kelompoknya orang tersebut. Maka dia mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Sungguh demi Allah, bahwasanya kalaulah mereka yang melakukan itu dari kalangan Aus, maka kamu tidak akan senang bahwasanya tengkuk-tengkuk mereka dibunuh. Dia menuduh bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz ini hanya membela kelompoknya saja. Seandainya yang menuduh adalah kelompoknya, dia tidak akan ngomong begitu, ya. Padahal ini semuanya sahabat Nabi, Pak. Nah, maka sahabat Nabi pun manusia biasa, kadang-kadang juga bisa terjadi pertengkaran seperti ini. Hatta kada, sehingga nyaris bahwasanya terjadi antara Aus dan Khazraj satu keburukan di dalam masjid, yaitu pertengkaran di antara mereka.
Wa ma 'alimtu bihi, dan saya tidak pernah mengetahui hal itu sebelumnya. Jadi kata Aisyah, tidak pernah ada pertentangan atau perseteruan antara Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam semuanya rukun. Nah, di sini ada satu pelajaran yang penting, bahwasanya pertengkaran di antara umat Islam itu disebut syarrun, keburukan. Maka tidak ada pertengkaran antara umat Islam mengandung kebaikan, nggak ada sama sekali. Dan itu sumbernya pasti dari setan. Ya. At-tahrish bainahum. Rasul bersabda, Inna syaitan, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Tapi dia tidak putus asa untuk tahrish, mengadu domba di antara orang-orang yang salat. Nah, sehingga umat Islam kalau bertengkar, itu sumbernya pasti dari setan. Nah, sehingga di sini disebut oleh Aisyah dengan istilah syarrun, keburukan. Karena itu pelajaran yang paling penting untuk kita petik dari cerita ini adalah jangan kita bertengkar sesama muslim. Kalau ada sesama muslim yang menengkari kita, menuduh kita dan sebagainya, tidak usah dilayani. Kalau dilayani, jadilah permusuhan. Tapi kalau tidak dilayani, akhirnya dia berhenti sendiri, diam sendiri. Kemudian dia mengatakan, maka tatkala datang waktu sore pada hari itu, saya pun keluar untuk sebagian hajat saya. Hajat itu maksudnya buang air. Jadi zaman dulu kalau mau BAB itu menunggu, Pak. Menunggu sore hari misalnya, ya, kemudian akan BAB ke suatu tempat yang memang sudah disediakan untuk BAB. Jadi waktu itu orang-orang Arab tidak ada kakus di rumah-rumah mereka. Sehingga kalau mau BAB ya nunggu waktunya. Dan orang kalau sudah tertata seperti ini, insya Allah bisa, Pak. Kalau kita karena sudah terbiasa ada di rumah kita kakus, disuruh nunggu gak akan bisa ya. Nanti keluar malah bahayanya. Waktu itu bersama saya ada Ummu Mistah, dan dia pun tergelincir. Maka dia mengatakan, Ta'isa Mistah, celaka Mistah anak saya. Maka saya pun berkata kepadanya, wahai ibu, kamu mencela anakmu sendiri? Maka dia pun diam. Kemudian dia tergelincir yang kedua. Maka dia mengatakan, celaka Mistah. Maka saya berkata lagi kepadanya, wahai ibu, apakah engkau mencela anakmu sendiri? Maka dia diam. Kemudian dia terpeleset yang ketiga. Maka dia mengatakan, ta'isa Mistah, celaka Mistah, fantahartuha. Maka saya pun menghardik perempuan tersebut. Saya mengatakan kepadanya, wahai ibu, apakah kamu mencela anakmu sendiri? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya anakmu itu termasuk peserta perang Badar, orang mulia, jangan dihinakan ya. Anakmu tetapi derajatnya mulia, maka harus dimuliakan. Maka dia mengatakan, demi Allah, saya tidak mencela Mistah kecuali karena engkau. Maka saya pun bertanya, dalam masalah apa? Qalat, Aisyah mengatakan, fabaqarat, maka dia pun menyingkap untuk saya al-hadis akan cerita tersebut, yaitu cerita tentang dituduhnya Aisyah berzina. Jadi di awal cerita, Aisyah itu belum tahu kalau dia dituduh berzina, Pak. Sehingga orang-orang sudah bicara masalah zinanya Aisyah macam-macam, sementara dia di rumah masih santai saja, seperti tidak ada masalah apapun. Memang dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya berkata, waqad kana hadza, ini sudah terjadi tuduhan ini? Maka dia mengatakan ya. Nah, setelah dikatakan ya, maka kata Aisyah, demi Allah, sungguh-sungguh saya pulang ke rumah saya seolah-olah hajat yang saya keluar untuknya itu saya tidak jadi ingin keluar. Saya tidak mendapati darinya sedikit maupun banyak. Jadi tadi dari rumah pengen untuk BAB, gara-gara mendengar cerita ini, seolah-olah BAB-nya hilang dari perutnya menyublim, Mbak. Seolah-olah nggak ada perasaan apapun. Mau belet pipis, nggak jadi belet pipis sama sekali. Ini karena saking dahsyatnya cerita itu bagi Aisyah radhiyallahu anha. Wawu'iktu, dan saya pun menjadi demam. Lalu saya mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lepaslah saya atau kirimlah saya kepada rumahnya bapak saya. Jadi beliau Aisyah pengen istirahat di rumah bapaknya karena ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mendengar masalah tersebut dan Rasulullah tidak membela Aisyah. Kalau yang tadi di atas tadi pembelaannya, nah itu setelah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu. Lalu beliau mengutus bersama saya budak. Lalu saya pun masuk ke rumahnya Abu Bakar. Maka saya mendapati Ummu Ruman, ini adalah ibunya Aisyah, namanya Ummu Ruman, berada di lantai bawah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu berada di atas rumah sedang yaqra', sedang membaca Quran. Nah ini penting sekali, Pak.
Ternyata hari-hari para sahabat Nabi isinya melakukan apa? Tilawatul Quran. Jadi nganggur-nganggur sahabat Nabi yang dilakukan apa? Qiraatul Quran. Maka ketika Abu Bakar didatangi oleh Aisyah, kondisinya tidak lagi ngobrol atau nonton TV atau nonton WA, tidak ya. Tapi sedang yaqra, sedang baca Quran. Ini adalah kondisi yang perlu kita hidupkan kembali, sering-sering kita membaca Al-Quran. Lalu ibu saya mengatakan, tidaklah datang bersama engkau, ma ja'a biki, apa yang menyebabkan datang kamu, wahai anakku. Maka Aisyah mengatakan, saya pun kabari ibu saya. Dan saya pun ceritakan kepada ibu saya akan cerita tuduhan tadi. Ternyata tidaklah sampai kepada ibu saya sesuatu yang sampai terhadap saya. Artinya terkejutan Aisyah itu tidak dialami oleh ibunya. Ibunya mendapat cerita itu santai saja, biasa saja. Jadi dia tidak terperangah terhadap cerita tadi, normal dia. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anak, khaffifi 'alaika sya'an, ringankan untukmu urusan ini. Jadi jangan dianggap besar ini masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya demi Allah, sungguh jarang ada seorang wanita yang cantik pada seorang laki-laki yang mencintainya, yang laki-laki dan dia memiliki apa? Dharair. Dharair itu adalah madu-madu, yaitu istri-istri yang lain. Kecuali pasti para madunya itu akan iri kepadanya. Sehingga dituduhkan terhadap orang yang dicintai oleh suami tadi sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Jadi menurut ibunya ini perkara yang biasa seperti ini, yaitu pasti ada sesuatu yang menyebabkan para istri-istri Nabi tidak suka kepada engkau, akhirnya muncul tuduhan tersebut. Kata Aisyah, ternyata ibu saya ini tidak sampai terhadapnya apa yang sampai kepada saya. Ya, tidak sekaget seperti saya yang kaget. Maka Aisyah bertanya, waqad alima bi abi, apakah bapak saya sudah mengetahui tentang hal ini? Maka kata ibunya, iya. Maka saya pun berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah tahu? Maka ibunya menjawab, iya. Wasta'bartu, maka saya pun melelehkan air mata, wa bakaitu, dan saya pun menangis. Kenapa kira-kira Pak menangis? Karena dia merasa bahwasanya orang seperti dia yang tidak pernah berbuat seperti itu mestinya sudah dibela oleh orang-orang sekitarnya Pak. Rasulullah mestinya sudah membela dia, bapaknya mestinya sudah membela dia, tapi ini kok tenang-tenang saja, tidak ada yang membela. Ini gimana? Ya, menangis sekali Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu mendengarlah Abu Bakar As-Siddiq terhadap suara saya, sementara dia masih berada di atas rumah membaca Quran. Maka dia pun turun lalu berkata kepada ibu saya, apa kondisi Aisyah? Maka dia menjawab, telah sampai kepada Aisyah sesuatu yang diceritakan tentang urusan dia, yaitu tuduhan berzina. Fafadat ainah, maka melelehlah kedua mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, jadi Abu Bakar itu orangnya hatinya lembut, Pak. Kalau ada masalah terhadap keluarganya, menyusahkan mereka, dia ikut susah. Nah, maka Aisyah susah di sini, maka Abu Bakar pun juga ikut susah menangis. Ini tanda bahwa hatinya sangat-sangat lembut sekali, mudah menangis. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, saya bersumpah kepada engkau, wahai anakku, kecuali engkau harus kembali ke rumah kamu. Maksudnya, saya tidak bersumpah kecuali satu hal, kamu harus pulang ke rumah. Ini juga merupakan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tahu bahwasanya anaknya sedang sedih, tapi dia juga tahu bahwasanya suaminya punya hak yang besar. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq tidak membiarkan Aisyah untuk istirahat lama-lama di rumahnya Abu Bakar. Kamu masih punya suami. Meskipun kamu dituduh dan kamu tidak dibela oleh suami kamu, tapi kewajiban kamu terhadap suami ini masih tetap ada. Nah, maka ini penghormatan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya pun kembali dan sungguh-sungguh telah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah saya. Lalu dia bertanya tentang saya kepada khadimati, kepada pembantu saya. Yang dimaksud pembantu ini adalah Barirah, karena Barirah itu adalah seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Barirah ini mengatakan, tidak, demi Allah, saya tidak mengetahui tentang Aisyah akan aib sama sekali, kecuali satu aibnya. Illa annaha, bahwasanya Aisyah itu
kanat tarqud, biasanya tidur, hatta tadkhula syat, sehingga datanglah kambing, masuklah kambing, fata'kula khamirataha. Lalu dia memakan adonan yang sudah dibuat Aisyah, au qala ajinataha, sama artinya ya adonannya ya. Jadi kekurangannya Aisyah cuma satu aja. Dia masih anak-anak, sehingga kalau membuat roti, belum selesai rotinya dibuat, itu sudah ditinggal tidur. Namanya anak kecil. Ya. Jadi membuat sesuatu belum selesai sudah lelah dia. Ya. Akhirnya karena sudah lelah, ditinggal tidur, datang kambing makan rotinya yang belum jadi tadi. Akhirnya bangun-bangun rotinya sudah hilang. Ya. Nah itu kekurangannya Aisyah cuma situ aja. Wandaharoha, dan menghardik kepada Barirah sebagian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dia mengatakan jujurlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini sebagian sahabat Nabi siapa? Enggak disebutkan namanya oleh Aisyah, Pak. Padahal Aisyah tahu orangnya siapa, itu tahu Aisyah. Tapi ini menunjukkan betapa sakit hatinya Aisyah. Kok bisa Barirah yang jujur seperti itu dianggap tidak jujur, sehingga dihardik oleh orang laki-laki ini yang menyuruh dia untuk jujur supaya mengatakan bahwasanya Aisyah kalau memang berbuat selingkuh yang ngomong saja bahwasanya Aisyah sudah berbuat selingkuh. Jangan gara-gara kamu itu budak yang dimerdekakan Aisyah kemudian memuji-muji Aisyah terus. Nah, orang ini ternyata adalah dalam riwayatnya Tabarani itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Makanya wajar, Pak, kalau antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah itu sedikit ada semacam gap antara keduanya karena masalah ini ya. Jadi Aisyah kurang plong hatinya dengan sebab perbuatan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, Sayyidina Ali mengatakan seperti ini sebenarnya juga diperintahkan Rasul. Rasul katakan kepada Ali, wahai Ali, itu tanya kepada budak itu ya. Jadi Nabi sudah bertanya, tapi suruh Ali untuk tanya lagi. Barangkali kalau kepada Ali dia bisa mengaku yang lebih luas. Ya. Hatta sehingga asqatulaha. Mereka pun berkata yang tidak baik kepada Barirah bihi dengan sebab tadi. Asqat itu mengucapkan kata-kata yang sakot, kata-kata yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang baik-baik. Ya. Faqalat, maka Barirah mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah. Wallahi demi Allah, ma'alimtu alaiha. Saya tidak mengetahui terhadap Aisyah, illa ma ya'lamus sa'iq. Kecuali apa yang diketahui oleh tukang emas, ala tibri dhahab, pada, apa ini? Tiber itu apa? Jadi emas yang masih kotak itu apa namanya, Pak? Batangan ya. Ala tibri dhahab, atas batangan emas al-ahmar yang berwarna merah. Artinya kalau emas itu berwarna merah, maka tukang emas tahu ini emasnya murni. Nah, saya juga begitu. Saya mengetahui Aisyah itu betul-betul murni, nggak ada aibnya. Sebagaimana ketika tukang emas melihat emas merah, dia tahu ini emasnya murni. Karena kalau tidak murni, tidak akan merah seperti ini. Tidak ada aibnya sama sekali Aisyah itu. Fabalaghal amru dzalikar rajul alladzi qila lahu. Kata Aisyah, maka sampailah berita ini kepada orang yang dituduhkan kepadanya, yaitu Safwan tadi. Maka Safwan mengatakan, Subhanallah, demi Allah, saya tidak pernah menyingkap bajunya seorang perempuan sama sekali. Nah, dalam syarahnya disebutkan, maksudnya saya tidak pernah menyingkap bajunya perempuan secara haram. Artinya kalau istri ya menyingkap. Ya. Jadi mungkin ini kejadiannya setelah dia menikah. Sehingga dia mengatakan, saya tidak pernah menyingkap secara haram. Kalau ini kejadiannya adalah sebelum dia menikah, ya berarti memang dia belum pernah menyingkap baju perempuan sama sekali. Jadi saya bersih dari tuduhan ini, betul-betul. Saya tidak pernah mencicipi perempuan, nggak pernah sama sekali. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu orang itu pun dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala secara syahid ya. Artinya ini untuk menunjukkan bahwa Safwan itu betul-betul tidak pernah berzina. Buktinya dikasih oleh Allah kemuliaan mati syahid. Kalau dia dulu pernah berzina dengan saya, enggak mungkin lah kemudian dimuliakan oleh Allah dengan mati syahid ini. Nah, mati syahidnya Sayyidina Sufyan ini adalah pada perang di masa khilafah Sayyidina Umar, namanya adalah perang Armenia yang terjadi pada tahun 19 Hijriah. Ini hadisnya masih panjang, Pak ya. Sebenarnya hadis ini menceritakan tentang hadithul ifki, yaitu tuduhan kepada Aisyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada surat An-Nur Allah mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki.
Surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa cerita bohong, yaitu tuduhan bahwasanya Aisyah berzina, itu adalah sekelompok dari kalian sendiri, yaitu umat Islam. Janganlah kalian mengira itu adalah buruk bagi kalian, bahkan itu menjadi kebaikan untuk kalian. Kenapa menjadi kebaikan, Pak? Karena dari pelajaran tentang tuduhan kepada Aisyah berzina ini justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam. Di antaranya yang paling penting adalah kalau ada tuduhan buruk kepada orang baik, nah itu jangan diterima, Pak. Kita kenal seseorang, tetangga kita sendiri. Nama tetangga kan kenal, Pak. Tetangga setiap hari ketemu, ya pasti kenal. Ya. Nah, kita kenal orang baik. Tiba-tiba ada isu dia melakukan keburukan. Jangan diterima isu tadi. Ini kaidah asal. Ya. Memang betul, kadang-kadang ada orang baik tapi ternyata melakukan keburukan. Bisa seperti itu. Tapi ini kaidah asalnya, namanya orang baik itu biasanya perbuatannya selalu baik dimanapun juga. Tidak pilih-pilih tempat dia untuk berbuat baik tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian qalat Aisyah berkata, dan berbagi-bagilah kedua orang tua saya di rumah saya. Maka tidak henti-hentinya keduanya itu sampai akhirnya masuk kepada saya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah salat asar. Kemudian beliau masuk ke rumah dan kedua orang tua saya menggapit saya dari kanan saya dan dari kiri saya. Ya, mungkin Abu Bakar di kanan, ibunya di kiri. Lalu bersyahadlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memuji Allah, menyanjung Allah dengan sesuatu yang memang Allah pantas untuk disanjung. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du ya Aisyah." Adapun setelah itu wahai Aisyah, in kunti, jika adalah kamu faqarafti, memang melakukan su'an keburukan, betul berzina, au zalamti, atau berbuat dolim, fatubi ilallah, maka tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaqbalut taubah, menerima tobat an ibadih, dari hamba-hambanya. Nah, di sini sama sekali tidak ada pembelaan Nabi kepada Aisyah. Misalnya Nabi tidak mengatakan kamu tidak mungkin melakukan ini, kamu orang baik. Tapi malah Nabi mengatakan kalau betul tuduhan itu kamu lakukan, tobat saja, selesai masalah. Dan perkataan seperti ini bagi Aisyah kurang nyaman, Pak. Karena dia merasa tidak melakukan kesalahan. Kok diomongi seperti ini, ya? Mestinya diomongi sesuatu yang bisa melegakan hati dia. Dia berkata, sungguh telah datang seorang wanita dari kalangan Ansar dan dia masih duduk di pintu. Maka saya berkata, yaitu kepada Nabi SAW, ala tastahi, apakah engkau tidak malu wahai Nabi, min hadhil mar'ah, terhadap perempuan ini yang duduk, yang menunggu kita ini di depan ini, antadhkura syai'an, bahwasanya engkau menyebutkan sesuatu. Artinya kata-kata ini bagi Aisyah tidak pantas diucapkan oleh Nabi kepada Aisyah di hadapan tamunya. Kalau cuma suami istri atau cuma diketahui Abu Bakar dan ibunya mungkin masih pantas. Tapi ini perkataan yang semestinya tidak terdengar oleh telinga yang lain selain keluarganya Aisyah. Nah, maka Aisyah tidak terima ya dengan ucapan seperti ini. Tapi masih saja fawa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap menasihati Aisyah. Dan ini Rasulullah tidak salah, Pak. Namanya seorang suami, tugasnya adalah apa? Menasihati istri. Sehingga suami menasihati istri dalam kasus seperti ini ya masuk akal, nggak ada masalah, dinasihati aja. Faltafattu ila abi, lalu saya pun menoleh kepada bapak saya Abu Bakar, lalu saya mengatakan, jawablah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah pengen dibela oleh bapaknya. Kalau suaminya tidak membela, maka tolong bapaknya yang membela. Kata Abu Bakar, apa yang harus saya katakan? Ya, dia nggak punya kata-kata. Mungkin karena wibawanya Nabi, Bang. Ini meskipun mantu saya, tapi ini Nabi nih ya. Masa saya akan menjawab kepada beliau, kurang enak. Ya. Maka saya pun menoleh kepada ibu saya. Lalu saya mengatakan, jawablah kepada Nabi. Maka ibu saya mengatakan, aku lumada. Saya harus ngomong apa? Nah, ibunya sama, nggak bisa ngomong. Maka Aisyah mengatakan, tatkala keduanya tidak mau menjawab, maka saya pun membalas bersyahadat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah dengan sesuatu yang memang pantas bagi Allah untuk disanjung. Jadi Nabi khutbah, Aisyah balas apa? Khutbah. Kamu tadi khutbah, saya balas khutbah. Tsumma qultu, kemudian saya berkata, ama wallah, ketahuilah demi Allah,
La in qultu lakum, sungguh jika saya mengatakan kepada kalian, inni lam af'al, sesungguhnya saya tidak pernah melakukan zina. Wallahu yashhadu inni lasadiqah, dan Allah itu bersaksi bahwa saya memang jujur seperti itu. Madzaka binafi'i, itu tidak akan bermanfaat untuk saya indakum, di hadapan kalian, bagi saya. Jadi Aisyah meyakini bahwa kalau dia ngomong jujur itu enggak akan berguna. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur. Nah, maka dari sini diambil pelajaran. Kalau kita itu dituduh dan kita itu kemudian mengatakan yang sebenarnya tetapi tidak ada gunanya, itu mending diam, Pak. Daripada kita melakukan yang sia-sia. Seperti dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'atil dzikra. Kasihlah peringatan kalau memang peringatan itu bermanfaat. Tapi kalau kita mengatakan yang jujur, akhirnya malah tambah. Yang menuduh tambah semakin merajalela. Udah, mending diam saja. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini Aisyah akhirnya menyerahkan urusannya kepada Allah, langsung turun wahyu. Kata Aisyah, laqad takallamtum, kalian tuh sudah ngomongin, wa usyribat qulubukum, dan omongan itu sudah meresap dalam hati kalian. Jadi sudah terlanjur, setiap hari diucapkan, setiap hari disampaikan, akhirnya sudah masuk dalam hati, enggak mau terima yang lain. Wala in qultu, tapi seandainya saya mengatakan inni qad fa'altu, ya betul saya sudah berzina, padahal Allah itu tahu bahwasanya saya tidak pernah berzina, maka sungguh kalian akan mengatakan sesungguhnya si Aisyah ini sudah mengakui terhadap dirinya sendiri. Nah, sampai pada taraf inilah kondisi umat Islam pada saat itu. Karena buktinya Aisyah ngomong begini, Rasulullah tidak mengingkari. Jadi Rasulullah pun sudah kemakan, Pak, isu tadi dalam tanda petik, kemakannya dalam tanda petik. Karena tidak sampai Nabi menuduh Aisyah, tidak. Ya, hanya beliau itu meragukan apakah betul ataukah tidak. Ya. Dan itu nanti ditegur oleh Allah dalam surat An-Nur, nggak boleh kita meragukan begitu. Ada orang baik dituduh buruk, langsung hati kita mengatakan tidak mungkin. Nah, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian kata Aisyah, sungguh demi Allah, saya tidak mendapati untuk saya dan untuk kalian-kalian yang menuduh saya ini perumpamaan. Kemudian Aisyah berkomentar, ya, saya sebenarnya mencari-cari nama Nabi Yakub, tapi saya tidak mampu untuk mengingat nama Nabi Yakub kecuali bapaknya Yusuf. Jadi sebenarnya dia pengen mengatakan Yakub. Nah, mungkin karena saking susahnya dan sedihnya, itu akhirnya nama Nabi Yakub hilang, Pak, dalam ingatan beliau. Maka dia mengatakan, saya tidak mendapati untuk saya dan untuk kalian perumpamaan kecuali bapaknya Nabi Yusuf. Ketika bapaknya Nabi Yusuf mengatakan, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka sabar yang baik itulah yang saya lakukan. Dan Allah itulah yang dimintai tolong atas apapun yang kalian sebutkan, yaitu tuduhan tadi. Ini surat Yusuf ayat 18. Nah, inilah yang semestinya kita lakukan kalau kita mengalami hal yang serupa. Orang-orang menuduh kita, tuduhannya sudah menjalar kemana-mana, dan kalau kita ngomong, orang semakin menuduh, semakin ramai lagi. Nah, yang paling bagus adalah fasabrun jamul. Serahkan sama Allah. Ya Allah, saya minta tolong, karena saya tidak bisa menghadapi urusan yang seperti ini. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW min saat itu juga. Jadi langsung turun wahyu setelah Aisyah membalas khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun diam. Lalu diangkatlah dari Nabi wahyu tadi. Maksudnya sudah selesai wahyunya. Dan sungguh saya melihat jelas kebahagiaan ada pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu mengusap jidatnya. Kenapa beliau mengusap jidat? Karena beliau setiap turun wahyu itu keluar keringat. Kenapa keluar keringat? Karena wahyu ketika turun itu sangat-sangat berat. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, ucapan yang berat. Jadi Quran itu berat, Pak. Saking beratnya Al-Quran, sehingga ketika Nabi dapat wahyu, itu tubuh beliau pun juga menjadi berat. Nah, sayangnya zaman dulu belum ada timbangan badan, ya. Sehingga kita tidak tahu Nabi itu nambah timbangan badannya berapa gitu. Karena para sahabat menceritakan, Nabi pernah tidur kepalanya di atas paha saya, turun wahyu paha saya hampir remuk. Padahal kepala loh, Pak. Kepala orang tidur itu kan nggak begitu berat. Tapi ternyata hampir remuk, kata dia, tulang-tulang paha saya ini.
Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absyiri, bergembiralah wahai Aisyah, faqad anzala, maka sungguh telah menurunkan Allah itu bara'ataka, kebebasan kamu, yaitu kebebasan dari tuduhan berzina tadi. Yaitu surat yang tadi kita baca ya. Innalladzina ja'u bil ifki, dan seterusnya sampai pada akhir kisah tentang Aisyah itu pada surat An-Nur. Qalat, Aisyah mengatakan, waktu itu saya paling dahsyatnya marah saya. Sehingga ketika bapak saya berkata, orang tua saya berkata kepada saya, berdirilah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya untuk menyambut Nabi, untuk ngerangkul Nabi, terima kasih kepada Nabi. Terima kasih ya Rasul, sudah dapat wahyu. Maka kata Aisyah, tidak, demi Allah, saya tidak mau berdiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga tidak mau memuji Nabi. Saya juga tidak mau memuji kalian berdua. Ini saking marahnya, Pak. Bapak ibunya disentel kabeh. Karena orang tuanya tidak mau membela dia, mestinya dibela. Tetapi saya ini hanya memuji Allah yang telah menurunkan baroah saya atau kebebasan saya ini. Sungguh-sungguh kalian telah mendengar berita itu, kalian tidak mau mengingkarinya, dan kalian tidak mau mengubahnya. Maka Aisyah harus dimaklumi ketika pada kasus ini dia tidak mau nyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Aisyah saat itu berarti sudah kafir karena benci Nabi, enggak. Bukan benci, Pak. Hanya tidak mau memuji Nabi. Kenapa? Nabi tidak mau membela dia. Kalau Nabi membela, mungkin dia akan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah itu mengatakan, adapun Zainab binti Jahash, ini adalah istri Nabi yang sangat cantik. Bahkan dikatakan Zainab ini adalah saingannya Aisyah, saking cantiknya. Adapun Zainab ini, maka Allah telah menjaga dia dengan sebab agamanya. Jadi meskipun dia saingannya Aisyah, tapi dia tidak ikut-ikut ngomongin tentang Aisyah. Ini karena agamanya Zainab yang sangat tinggi. Dan istri-istri Nabi yang paling rajin sedekah itu adalah Zainab binti Jahash. Makanya Rasulullah mengatakan, nanti yang paling cepat mati menemui saya, mengikuti saya mati, itu adalah yang paling panjang tangannya. Ternyata yang mati pertama kali adalah Zainab setelah Nabi wafat, dan itu bukan karena tangannya panjang, tapi karena sedekahnya yang sangat banyak. Maka Zainab ini tidak mengatakan kecuali kebaikan. Adapun saudarinya yang bernama Hamnah binti Jahash, maka dia termasuk binasa di antara orang-orang yang binasa. Jadi Zainab ini punya kakak atau adik namanya Hamnah. Nah, Hamnah itu ikut ngompori cerita ini, Pak. Disebarkan ke sana kemari. Tujuannya apa? Karena Zainab saingannya Aisyah. Sehingga cerita ini disebarkan kemana-mana supaya popularitasnya Aisyah turun, popularitasnya Zainab jadi naik ya, membela kakaknya atau adiknya ini. Wa kana alladhi yatakallamu fi, dan yang ngomong tentang masalah tuduhan ini selain Hamnah tadi, yang kedua adalah Mistah. Ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Hasan bin Thabit, ini penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah si munafik yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, ini 4 orang ini yang paling getol menyiarkan tentang berita berzinanya Aisyah padahal tidak pernah berzina. Wahwa, dan si munafik inilah orang yang dia itu yastausi, menyiar-nyiarkan berita tadi, wa ijma'uh, dan mengumpulkan berita itu. Dan dialah yang mengurusi paling besarnya berita itu dari mereka, yaitu dia dan Hamnah. Nah, jadi kalangan laki-laki adalah si munafik tadi, dari kalangan perempuan adalah si Hamnah. Maka Aisyah mengatakan, maka bersumpahlah Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak mau ngasih manfaat kepada Mistah dengan apapun manfaat sama sekali. Nah, ini karena Mistah itu orang miskin, Pak. Jadi dulunya sebelum terjadi tuduhan ini, Mistah selalu dikasih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar kerabatnya yang kaya. Maka setiap bulan dikasih bulanannya. Begitu mengetahui dia menuduh anaknya, dia nggak terima. Maka dia katakan, mulai hari ini saya nggak ngasih lagi kepada Mistah. Maka Allah pun menurunkan ayat Al-Quran, menegur Abu Bakar. Wala ya'tali, jangan bersumpah. Ulul fadli, orang yang punya kelebihan dalam agama, minkum di antara kalian, wasa'ati, dan punya kelonggaran harta. Jangan bersumpah untuk tidak ngasih. Karena ngasih atau memberi ini ada pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Allah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ayat ini bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq.
Dan ayat seperti ini bukan merupakan celaan untuk Abu Bakar, justru malah jadi pujian. Allah melihat Abu Bakar dengan penglihatan yang sangat dimuliakan. Sehingga begitu salah langsung diluruskan. Nah, tanda Allah senang kepada hamba begitu. Salah dikit langsung diluruskan. Tapi kalau Allah tidak senang dibiarkan. Salah terus, sampai akhirnya kafir, akhirnya murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini justru menunjukkan fadilahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jangan bersumpah ayyu'tu untuk memberi, untuk bersedekah, ulil qurba kepada kerabatnya, yaitu Mistah tadi kerabatnya Abu Bakar. Wal masakin, orang-orang miskin. Mistah memang miskin. Wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Ini semuanya yang dimaksud adalah Mistah. Karena Mistah adalah kerabat, dan dia miskin, dan dia termasuk orang yang muhajir. Yakni Mistah, yang dimaksud adalah Mistah tadi. Sampai pada kalam Allah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini pertanyaan. Apakah kalian tidak suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya, kalau kamu suka diampuni oleh Allah, maka lanjutkan sedekah, jangan berhenti dari perbuatan baik yang sudah biasa dilakukan. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, bala wallahi ya Rabbana. Ya demi Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini sungguh suka bahwasanya engkau mengampuni untuk kami. Dan Abu Bakar pun kembali kepada Mistah dengan apa yang biasanya dia lakukan. Dan ini menunjukkan fadilahnya Abu Bakar yang kedua. Bahwasanya beliau ketika salah ditegur itu menerima. Orang tidak mudah Pak menerima teguran Pak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima teguran. Kemudian kebaikan Abu Bakar yang ketiga adalah beliau setelah itu bersumpah. Demi Allah, setelah turun ayat ini, maka tidak akan saya menghentikan pemberian kepada Mistah. Jadi kalau yang tadi bersumpah untuk tidak ngasih, maka sekarang dia balik bersumpah untuk selalu memberi. Tidak akan berhenti dari memberi. Jadi dia balas keburukan dengan kebaikan. Maka ini sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan." Kalau kamu sudah melakukan satu keburukan, iringi dengan kebaikan supaya menghapuskan keburukan tadi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kata para ulama, sebagusnya kalau keburukannya itu adalah ucapan, ya diiringi dengan kebaikan yang juga ucapan. Kalau itu adalah keburukannya dengan tangan, ya berarti kebaikannya dengan tangan. Maka Abu Bakar tadi keburukannya bersumpah yang isinya buruk, dia ganti dengan sumpah yang isinya kebaikan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah yang sangat panjang. Jadi ternyata satu pertemuan hanya dapat satu hadis. 3180, waktunya sudah habis karena hadisnya sangat-sangat panjang sekali. Tapi yang paling penting untuk kita ambil pelajaran darinya adalah jangan sampai seperti ini terulang kembali. Ada orang baik dituduh, malah kita ikut-ikutan menyebar-nyebarkan tuduhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menutup kisahnya Aisyah pada surat An-Nur ayat 17. Allah katakan, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Allah menasihati kalian supaya kalian tidak mengulangi terhadap kisah tersebut selama-lamanya, in kuntum mu'minin, kalau memang beriman. Jadi kalau kemarin terlanjur ada berita yang buruk, kalian telan mentah-mentah. Nah, untuk besok jangan sekali-kali kembali melakukan seperti itu. Kalau ada orang baik dituduh sesuatu yang buruk, langsung kita katakan kamu dusta, kamu bohong. Demikian kisah yang pelajaran yang sangat penting atau paling penting dari kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang dapat kita bicarakan betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.